إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, innama ya'muru masajidallah. Nah, dari kata al-umru ini muncul kata ya'mur. Ya'mur itu bukan umur. Memakmurkan itu bukan hanya sekedar rame. Kalau rame di pasar pun rame. Orang nyanyi-nyanyi juga rame, tapi tidak mendatangkan manfaat. Maka umur itu dalam bahasa Arab itu makna asalnya itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat. Yang bermanfaat. Yang tidak ada manfaatnya, maka kewajiban orang muslim meninggalkan hal-hal aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Karena kewajiban seorang muslim itu hanya beraktivitas dan aktivitasnya itu mendatangkan manfaat. Itu disebut umur. Maka cara kita mengisi ajal, batas waktu, rentang waktu yang Allah berikan, itu disebut umur. Umur bukan usia, tetapi segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Itu artinya umur dalam bahasa Arab. Maka dalam ayat ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, memakmurkan bukan hanya sebatas meramaikan, kumpul rame, itu enggak. Sekalipun itu ramai, kalau di itu situ tidak mendatangkan manfaat, maka itu tidak memakmurkan masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid Allah itu yang pertama, man amana billah, orang yang betul-betul iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan benar-benar iman kepada hari akhir, sekalipun belum pernah menyaksikan, belum pernah melihat Allah, tidak pernah melihat surga dan neraka, tapi dia iman betul. Maka itulah orang yang memakmurkan masjid. Wa aqamas sholah, dan orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wa ataz zakah, dan orang yang senantiasa menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan orang yang tidak takut apapun. Takutnya hanya kepada Allah. Itu orang yang memakmurkan masjid. Artinya di ayat ini semuanya adalah aktivitas yang mendatangkan manfaat. Manfaat untuk pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Maka cara kita mengisi rentang waktu itu disebut umur. Rentang waktunya disebut ajal. Nah, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa minta penundaan, tidak bisa minta percepatan. Maka mari sebelum kita pulang kepada Allah, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan sosial kita dengan keluarga kita, mungkin dengan pasangan hidup kita, dengan anak turun kita, istri dengan suami, suami dengan istri, dengan masyarakat kita, dengan tetangga kanan kiri kita, dengan satu kampung kita, lebih besar lagi skalanya, dengan seluruh hubungan yang beda bangsa. Kita perbaiki. Tentu kebaikan, hubungan tetap landasannya adalah Quran Sunnah. Artinya bukan ajur-ajer semaunya sendiri. Harus sesuai dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Maka kalau kita masih merasa punya hubungan yang tidak baik dengan Allah, segera kita perbaiki. Kalau kita masih merasa punya hubungan dengan manusia, dengan saudara kita itu tidak baik, segera kita perbagus hubungan kita. Sehingga ritual kita maupun sosial kita betul-betul berjalan seimbang.
Ya betul-betul di hadapan Allah nanti kita menjadi orang yang bertakwa, yang telah Allah janjikan surga. Ini ajal pasti akan datang. Hakikatnya semua di antara kita ini sedang memegang tiket kematian kita masing-masing. Kita tidak akan tahu kapan Allah akan utus malaikat mautnya untuk mendatangi kita. Namun yang jelas semuanya di kita ini masing-masing kita itu sudah pegang tiketnya masing-masing. Apakah malam ini kita akan pulang kepada Allah? Apakah esok? Apakah lusa? Minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kewajiban kita hanya mempersiapkan bekal menuju kepulangan kita di kampung abadi. Lawang dunia yang sifatnya sementara ini, yang mana nanti akan kita tinggalkan, itu pun kita menyiapkannya sedemikian rupa. Padahal semuanya akan kita tinggalkan, tapi kita punya planning untuk dunia kita ini. Padahal ini akan kita tinggalkan semua. Mungkin nanti kita punya planning, di umur sekian saya akan menikah. Setelah menikah, dipanggil oleh Allah, maka akan ditinggalkan pasangan hidupnya. Umur sekian saya harus punya rumah. Setelah beli rumah, dipanggil oleh Allah, maka akan ditinggalkan rumahnya itu. Setelah punya rumah, ingin punya mobil. Umur sekian saya harus punya mobil. Setelah bisa beli mobil, dipanggil oleh Allah, maka mobilnya akan ditinggalkan. Apapun itu pun kita planning. Planning sedemikian rupa. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita dunia kita. Cita-cita yang sifatnya semu dan sementara saja kita mati-matian untuk mewujudkannya. Masa cita-cita yang abadi, kebahagiaan yang abadi justru kita malah ongkang-ongkang kaki. Sekedar kalau pas ingat saja. Usahanya tidak maksimal. Sehingga terbalik. Padahal dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini menipu. Seluruh kemegahan dunia ini menipu. Kita orang beriman yakin akan itu. Semuanya akan kita tinggalkan. Hanya satu nanti yang akan menemani kita sampai kepada Allah. Menemani kita sampai kepada Allah. Di hadapan Allah hanya satu. Yatba'ul mayyit salasah. Orang mayit itu dia akan diikuti oleh 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 terus akan menemani. Kemana sampai kepada Allah. Hanya 1 saja. Yatba'uhu ahluhu. Keluarganya akan menemaninya, mengantarkan ke liang kubur, ke peristirahatan terakhir. Kemudian selain hartanya, selain keluarganya, hartanya juga akan menemaninya. Mobilnya dipakai untuk mengantar ke kuburan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang akan menemani mayit itu adalah amalnya. Adapun harta dan keluarga setelah kita ditanam di dalam tanah, semuanya akan dibawa balik. Keluarga akan kembali ke rumah. Mobil yang digunakan untuk mengantar kita akan dibawa pulang oleh keluarga kita menuju rumah. Sehingga betul-betul kita seorang diri ditanam di dalam tanah seorang diri. Hanya satu yang menemani kita, yaitu amal perbuatan kita. Itu nanti akan setia menemani kita sampai di hadapan Allah nanti. Kalau amal yang kita bawa, yang menemani kita itu adalah amal buruk, amal toleh, bukan amal soleh, maka kesengsaraan demi kesengsaraan akan kita dapatkan. Na'udzubillah. Tapi kalau amal yang menemani kita itu adalah amal soleh, maka janji Allah. Wa'iddat lil muttaqin, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Luar biasa. Di dalam surganya Allah, yang mana Allah perintahkan kepada seluruh malaikatnya nanti untuk memberikan sambutan kepada kita dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat kesejahteraan atas kalian karena kesabaran yang telah kalian lakukan. Jadi menegakkan kebenaran di dunia ini, mengamalkan kebenaran di dunia ini butuh kesabaran. Kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari ujian Allah. Kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari ujian Allah. Dengan kata lain,
orang hidup itu harus siap menerima ujian dari Allah. Jadi hidup sama dengan ujian, ujian sama dengan sabar. Orang hidup mau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas, apalagi dia sebagai orang yang beriman, dia hidup di dunia ini, dia akan selalu menerima ujian dari Allah. Maka orang hidup sama dengan ujian, siap menerima ujian, dimanapun dan kapanpun, harus siap menerima ujian. Rumusnya agar lolos ujian Allah ini, yaitu dengan cara bersabar. Kita jangan pernah berpikir bahwa Allah turunkan ujian untuk kita ini untuk menghambat kita, untuk menyusahkan kita. Bukan. Janji Allah, Allah turunkan ujian kepada kita, itu Allah hendak mengangkat derajat kita. Allah ingin menjadikan kita bahagia. Allah ingin menyenangkan kita, mengangkat derajat kehidupan kita, mengangkat derajat ketakwaan kita di sisi Allah. Maka kita jangan pernah berpikir bahwa Allah menguji kita, kemudian kita terus berkeluh kesah, kenapa terus harus selalu saya, ya Allah, kenapa tidak yang lain. Jangan berkeluh kesah, karena ujian yang Allah turunkan untuk kita bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk menjadikan kita bahagia, tetapi untuk mengangkat derajat kita. Agar kita bisa bahagia saat menerima ujian, kuncinya hanya satu, wabasyiris sobirin. Diingat kembali itu Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 155. Bahwa orang hidup akan selalu menerima ujian dari Allah. Orang hidup akan selalu menerima ujian. Bisa lulus ujian dari Allah, kuncinya sabar. Diingat kembali itu. Maka kalau kita tidak siap untuk menerima ujian dari Allah, maka tidak pantas kita hidup. Apa gunanya kita hidup? Selama kita hidup, selama itu pula kita akan mendapatkan ujian dari Allah. Mari Mas, ingat kembali Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155. Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya toh? Wa basyiris sabirin, sekaligus ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, ini Allah menjanjikan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan uji kamu. Jadi selama kita hidup, siap tidak siap, kita pasti akan menerima ujian dari Allah. Apa bentuk ujiannya? Allah akan uji kita dengan sedikit ketakutan, sedikit kekhawatiran, untuk menguji eksistensi kita. Apakah kita masih betul-betul berada di jalur tujuan penciptaan kita, atau kita sudah keluar? Maka Allah akan uji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwal, sedikit kekurangan harta benda, sedikit kekurangan harta benda. Wa naqsim minal amwali wal anfus, sedikit kekurangan jiwa. Mungkin pasangan hidup kita, anak kita, keluarga kita dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, itu merupakan ujian bagi kita. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan sedikit kekurangan buah-buahan. Buah-buahan di situ jangan hanya sebatas diartikan letterlek buah itu, bukan. Buah di situ maknanya luas, bisa buah letterlek secara buah, atau bisa juga buah dari hasil usaha kita. Kita bekerja pagi, siang, malam, ternyata setelah mendapatkan hasilnya dicuri orang, dikorupsi orang. Maka kita akan uji. Semuanya itu adalah bentuk ujian.
Tetapi ingat, di akhir ayat itu Allah tutup wabasyiris sobirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi orang yang bersabar, orang yang bertakwa betul kepada Allah, dia tidak akan pernah berkeluh kesah ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah. Justru dia akan merasa bahagia. Orang yang bertakwa betul kepada Allah, dia ditimpa musibah, dia akan berbahagia. Kalau rumus dunianya, orang ditimpa musibah pasti akan bersedih, tetapi tidak berlaku rumus itu untuk Allah. Karena rumus akhiratnya, orang yang diuji atau ditimpa musibah, rumus akhiratnya dia akan bahagia. Karena dengan bersabar itulah yang akan mengantarkan dirinya masuk ke surganya Allah. Dia tidak akan berkeluh kesah. Jadi orang yang bersabar dicirikan oleh Allah dalam lanjutan ayat itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Kalau ditimpa musibah, orang yang bertakwa itu istirja. Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini nanti akan kembali kepada Allah. Orang yang bertakwa, dia ditimpa musibah, dia justru malah berbahagia. Karena yakin betul. Dengan ujian ini, dia yakin Allah angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Maka dia berbahagia. Wabasyiris sobirin, sampaikan kabar gembira. Maka dia akan bergembira dengan musibah yang menimpanya. Kalau rumus dunianya secara manusiawi memang ditimpa musibah pasti akan bersedih. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang yang iman betul kepada Allah, bertakwa betul kepada Allah. Dia ditimpa musibah, maka dia akan berbahagia dengan cara bersabar. Karena sabar itu yang akan mengantarkan dirinya masuk ke surganya Allah. Kalau di sisi Allah sabar nggak ada batasnya. Tapi kalau manusia seringkali mengatakan sabar itu ada batasnya. Padahal kata Allah sabar nggak ada batasnya. Kalau sabar itu ada batasnya, maka Allah nggak akan perintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah dengan yang namanya sabar. Allah nggak akan perintahkan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan, ternyata Allah perintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah dengan kesabaran. Quran surah Al-Baqarah 153 itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, sabar menghadapi ujian. Jangan berkeluh kesah. Sabar menghadapi musibah. Jangan berkeluh kesah. Karena dengan sabar inilah yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah. Di mana di surganya Allah nanti kita akan disambut oleh seluruh malaikat Allah. Allah perintahkan kepada seluruh malaikatnya untuk siap menyambut kedatangan kita di setiap pintu-pintu surga. Wa yadkhulunal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan seluruh malaikat akan menyambut kedatangan kita, akan menyambut orang-orang yang sabar di setiap pintu-pintu surga. Seluruh malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menanti, untuk menyambut orang-orang yang sabar di tiap-tiap pintu surga. Ketika orang yang sabar memasuki surga, pertama kali yang disampaikan oleh para malaikat itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atasmu karena kesabaran yang sudah kamu lakukan sejak di dunia. Jadi orang yang sabar, hanya sabar yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah. Orang sabar cirinya salah satunya dia istirja, ditimpa musibah dia istirja, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sadar betul semuanya hanya titipan Allah. Apa yang ada pada dirinya, apa yang dia punyai, itu semua hanya titipan Allah. Maka kita juga harus bersikap demikian.
Jangan pernah kita merasa memiliki. Wong ini semua itu titipan Allah, masa kita merasa memiliki? Barang titipan itu tidak boleh kita merasa memiliki. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah titipan Allah. Harta benda kita pun juga titipan Allah. Maka jangan pernah kita merasa memiliki. Itu barang titipan. Yang satu saat nanti akan diambil lagi oleh yang menitip. Maka hukumnya, rumusnya, orang itu kalau dititipi barang, dia akan menjaga barang itu dengan baik, merawatnya dengan baik. Lah, ketika orang yang nitipi barang, kemudian barangnya dirawat dengan baik, tentu dia akan merasa bahagia. Nah, kita tidak sedang dititipi oleh Allah. Kita dititipi oleh Allah, kemudian kita rawat titipan Allah itu, Allah beri pahala. Jadi orang yang bersabar itu yakin betul, semua ini titipan. Dia tidak akan pernah merasa memiliki, karena ini semuanya titipan. Karena akan menjadi aneh. Orang dititipi, kok dia merasa memiliki. Maka kalau dia merasa memiliki, ketika titipannya itu nanti diambil oleh yang punya, maka dia akan berkeberatan. Dia tidak mau. Padahal itu barang titipan. Lah begitu pula diri kita ini, bahkan nyawa kita ini pun titipan Allah.